bahagia wasihat khalisan mukhlisan diwajil karim sunatan billahi ta'ala al-madad hadir jasiki malaihi sayyidina wa maulana sultan awliya Dwatul a'zam kutul alamin asiri syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani pada sebuah tradisi syahid izdazah wal karamah fiddin wa dunya wal akhirat bi barakah sunnah mufarrad sumanahdin bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma para jamaah, bapak-bapak, bagaimana kabar saya semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah yang memberikan nikmat zahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka ta'lim kajian tafsir sobat tafsir yaitu surat Al-Baqarah. Sebelum kita memulai kajian kita baca Fatihah buat pahlawan-pahlawan kita sekaligus karena besok kita memperingati 17 Agustus. Mudah-mudahan Fatihah ini sampai pada para pahlawan ulama-ulama kita yang juga berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna sesungguhnya alladzina kafaru orang-orang yang kafir sawa'un sama saja 'alaihim atas mereka ta'angdartahum am lam tunzirhum apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak. Kau beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan beriman. Watamallah, Allah telah mengunci, menutup ala qulubihim atas hati mereka, wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka, wala absarihim isyawah. Isyawah itu adalah penutup atau penyumpal. Walahum mereka memperoleh azabun azab azimun yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada ayat 6 dan 7, yaitu menceritakan tentang orang-orang kafir. Kafaro kalau dalam kamus itu bisa artinya satar. Kafaro di mana satar? Artinya satar itu tutup, tertutup. Jadi kafir itu artinya tertutup hatinya. Kalau diterjemahkan di sini karena ada mausul, silah dan mausul, innal ladzina kafaru itu orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu orang yang hatinya tertutup untuk tidak percaya kepada Allah. Kemudian kata pengarang kitab ini, Sobat Tafsir Syekh Ali As-Suhudi, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ayat tegasnya innal ladzina jahadu bi ayatillah wa kadzabu risalatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir disebut orang kafir itu sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Subuni dalam tafsir beliau, itu mereka yang jahadu, innalladzina jahadu, artinya orang yang membantah. Jahada ya jahadu, orang yang membantah bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya tanda. Di kalangan ahli tafsir ada ayat itu ada berupa kauniyah, ada berupa Qur'aniyah. Kalau kauniyah itu berupa alam ciptaan, alam jagat ini disebut ayat kauniyah. Kalau Qur'aniyah, apa yang tercatat, apa yang termaktub, yaitu di dalam Quran banyak 30 juz. Jadi yang dimaksud kafir dalam tafsir ini yaitu mereka yang membantah ayat-ayat Allah, mereka nggak percaya kepada ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bukan sama Qur'annya saja, wa kadzabu risalata Muhammad SAW. Mereka mendustakan risalah itu ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Rasulullah. Ajaran Nabi Muhammad itu berupa akidah, berupa ibadah, berupa akhlak, dan berupa tauhid. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini salah satunya yang terpenting sesuai dengan nabi-nabi terdahulu, yaitu risalah tentang mengesahkan Allah. Jadi orang kafir ini membantah ayat Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah, karena mereka tetap mengakui bahwa Tuhan mereka itu kata juga. Dia nggak mau percaya kepada Tuhannya Muhammad. Inilah yang disebut innalladzina kafaru, itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya. Apalagi orang-orang Quraisy tadi tahu kecilnya Nabi Muhammad, dia anak siapa, cucu siapa, tahu. Makanya mereka nggak terima. Masa Muhammad ini kan anaknya Abdullah, kakeknya mamanya Abu Thalib, kakeknya Abu Thalib. Makanya dia nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu membawa ajaran langsung dari Allah melalui Jibril. Mereka akhirnya bakal percaya, kafir, artinya nggak mau percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maupun yang dibacakan atau risalah atau ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka kekeh nggak bakalan beriman. Maka kata-kata sawaun alaihim, kata-kata sawaun alaihim ini kalau bahasanya tahsilul hasil, mau dikasih peringatan mau tidak, sawaun alaihim sama saja atas mereka itu. Ayat tasawwa indahum, masalah itu artinya sama, indah di sisi mereka. Andartahum am lam tundirhum, apa kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan kepada Nabi Muhammad untuk orang-orang kafir tadi, orang kafir Quraisy. Mereka itu apalah minum, gak bakal percaya. Orang kalau sudah tidak percaya di hatinya, mau dikatakan dalilnya ini, dalilnya itu, kekeh mereka nggak mau percaya. Kenapa? Karena kau percaya itu timbul dari hati, bukan dari ucapan. Kalau dari ucapan bisa aja, ya saya beriman, ya saya percaya, itu kan ucapan. Yang susah itu iman itu timbulnya dari qalbu, hati. Jadi aisawaun andartahum ya Muhammad, sama saja kau beri peringatan mereka, orang-orang kafir tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, kafiran min adzabillah, kau beri peringatan mereka kalau kamu tidak percaya kepada Allah, kepada ayat Allah dan
ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu Rasulullah memberikan rasa takut, peringatan. Nanti ada azab Allah. Tetap mereka la yu'minun. Nah, kata-kata la yu'minun itu kan fi'il mudhari. Amana yu'minu imana. Bahwa mu'min. La yu'min, la yu'minu. La yu'minun berarti domirnya hum la yu'minun. Di situ fi'il mudhari artinya apa? Yang namanya orang kafir sampai kapanpun waktunya istimror dia nggak mau percaya. Walaupun Nabi Muhammad memberikan peringatan yang keras, yaitu bi'azabillah, nanti kamu akan diazab oleh Allah, tetap kekeh nggak percaya. Wahawafadahum, atau engkau beri rasa takut mereka minhu dari azab Allah, atau tidak, tetap mereka la yusaddiquna ay la yu'minuna bima ji'tahum bihi, dengan apa yang kau bawa kepada mereka, yaitu tentang ajaran Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung kita nggak menjamani Nabi Muhammad, nggak menjamani sahabat, nggak menjamani tabi'in, nggak menjamani tabi'in, tapi zaman sekarang al ulama warasatul anbiya. Tapi kita percaya Nabi Muhammad itu nabi terakhir loh. Percaya nggak percaya? Nabi Muhammad itu ajarannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Bahkan syariatnya itu sholat 5 waktu. Kita percaya? Percaya. Itulah yang kata Nabi Muhammad, tuba. Orang yang melihat, kemudian orang melihat, lebih-lebih lagi orang yang tidak melihat tapi dia beriman. Ini kita nih, orang-orang modern sekarang. Kita kan taunya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu tahu dari mana? Ulama kan? Gak langsung ngejaman. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang paling hebat itu orang yang paling mantap imannya ketika dia percaya kepadaku, tapi dia nggak melihat, tapi dia nggak menjamani zamanku. Nah, mudah-mudahan kita nih. Makanya orang-orang yang zaman-zaman sekarang ini modern itu termasuk imannya yang hebat. Kita mau sholat 5 waktu, kenapa? Ini kewajiban loh, ini adalah ajaran Rasulullah, perintah dari Allah. Itu kita baru nguping doang, tapi sudah ada gerakan untuk mau sholat 5 waktu. Berarti benar bahwa iman itu ada di diri kita semua, sekalipun sekecil biji sawi. Kita nih bisa sholat maghrib di sini, isya di sini, subuh di sini, sampai kita taklim, berarti ada iman. Walaupun itu sedikit, tapi iman itu bisa menggerakkan kita, jasad kita, ruh kita bisa hadir, misalnya pengajian, bisa sholat jamaah. Itu karena kita beriman, makanya bersyukur. Jadi namanya orang kafir, mereka diberi dalil, diberi cerita, alasan hujah apapun, mereka nggak bakal beriman. Makanya kita yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat atau rukun iman yang 6, kita pun nggak boleh maksa orang-orang yang nggak percaya adanya Allah. Kita pun nggak boleh maksa orang untuk meyakini adanya Nabi Muhammad. Karena kan susah lingkungan. Kalau memang orang tuanya dulu bukan Islam, ya keyakinannya sampai sekarang berubah. Karena iman itu nggak bisa dipaksakan. Maka kita bersyukur orang tua kita, nenek kita, kakek kita, buyut-buyut kita orang Islam. Andai di sini buyut-buyut kita orang Buddha Hindu, ya pasti ngikutin karena keyakinan. Tapi jaminan bagi orang Islam itu selamat dunia akhirat ketika mengikuti ajaran Nabi
Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu bersilsilah. Zaman Nabi, sahabat, tabiin, sampai al-ulama. Kan kita nggak melihat Nabi, tapi kan kita melihat ulama yang warasatul anbiya. Jadi ngelihat ulama yang mereka menyebarkan dakwahnya Rasulullah itu sama saja hakikatnya melihat apa? Bekas-bekasnya Rasulullah. Pendakwah mengajak kebaikan ke masyarakat seperti kayak Nabi Muhammad. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ada yang dakwah secara ceramah, ada yang dakwah secara taklim, ada yang dakwah dengan kedermawanannya, ada yang dakwah yang dengan kelakuannya. Nah, itu semua mencerminkan ada contoh itu di diri Rasul. Pokoknya umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga bagi yang mau. Bagi yang nggak mau ya urusan mereka masing-masing. Selama kita mau sholat 5 waktu, orang tua dulu kan gitu. Jangan tinggalin sholat 5 waktu kecuali ketiduran, ya. Jangan tinggalin sholat 5 waktu kecuali ada uzur. Lain lagi. Dengan kita sholat 5 waktu, orang-orang tua dulu ya pokoknya akan selamat dunia dan akhirat. Nah, ud'u ila rabbika ila sabili rabbika, pertama bil hikmah. Dakwah Rasulullah dengan bijak. Kedua bil mau'izah hasanah, dengan nasihat, ceramah, taklim kayak gini nih. Namanya memperkuat tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir, dakwah Rasulullah itu mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, diskusi. Kalau bahasa ininya mendebat. Karena orang-orang yang berilmu seperti orang-orang yang belum Islam, dia ahli fisika, ahli geologi, geografi. Dia nggak harus ada Allah loh. Nah, dulu harus dibuktikan dulu dengan keilmuan kita. Harus ada empiris. Kalau kita orang awam, bil mau'izah hasanah aja udah percaya karena turunan kakek nenek buyut kita orang Islam. Kalau dengan orang-orang yang ahli-ahli ilmunya, mereka belum percaya kepada Allah, diriset dulu. Makanya ada seorang ilmuwan ahli bumi, benar nggak sih neraka itu ada air dibor sampai ke dalam mana? Ternyata pas dibor ada suara teriak-teriakan, baru dia percaya bahwa neraka itu ada, bahwa hari akhir itu ada, berarti ada Allah itu, baru dia percaya. Itulah wajadilhum billati hiya ahsan. Beda lagi ketika dakwah ngajak orang-orang yang sudah umur 40-50 yang pengalamannya banyak, mantan karyawan, mantan hakim, mantan pejabat, maka bil hikmah dia. Bil hikmah itu dakwahnya dengan apa? Hati ke hati, dengan tepat. Karena bil hikmah itu dakwah beruh, pakai ruh dia, pakai ruhani. Makanya orang-orang yang mantan pendeta, mantan dulu pernah jadi guru spiritual yang sudah Hindu, itu nggak bisa cuma dibacain Quran doang atau diceramahin. Dia harus bil hikmah. Bagaimana bil hikmah? Yaitu Rasul dakwah dengan ruhani. Jadi nggak langsung kamu harus percaya kepada Allah, kamu harus percaya ini. Kalau nggak ini nanti neraka. Jadi dia nggak mau. Diajak dulu dengan hikmah, dengan bijak. Nah itu dakwah Rasulullah dengan hikmah, mau'izah hasanah, dengan diskusi. Itu ada di diri Rasulullah SAW. Nah kalau udah kafir begini, innalladzina kafaru, oleh Allah katakan orang kafir ini mau didakwahin kek, mau diceramain kek, mau ditakut-takutin kek, memang nenek moyangnya begitu,
layu minun gampang beriman, nenek moyangnya begitu. Tapi semua itu hidayah. Kalau ada hidayah, berubah. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi sebelum jadi sahabat, mereka benci kepada Islam. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu benci dengan dakwah Rasul. Tapi Umar bin Khattab itu dalam sebuah kisah riwayat lembut hatinya ketika dengar adik kandungnya baca Quran. Umar bin Khattab mau gagah main sabet pedang aja. Tapi lembut hatinya ketika mendengarkan surat Quran, surat Toha yang kata inna anzal Quran di asko itu, bahwa Quran itu diturunkan bukan untuk memberatkan manusia. Itu Umar bin Khattab dalam riwayat itu lagi jalan-jalan, namanya dia bakar jagoan, dia benci sama Islam. Adanya baca Quran, surat Toha inna anzal Quran di tasbih. Sungguhnya kami turunkan Quran bukan untuk menyusahkan manusia. Langsung Umar bin Khattab tadi berhenti, ketok-ketok tuh, ketok-ketok rumah adik perempuan, ketok-ketok masuk, adanya udah ketakutan. Ternyata disitulah Umar bin Khattab yang keras hatinya, gagah, langsung lembut tadi mendengar Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu diturunkan Allah bukan buat nyulitin manusia. Makanya Islam itu jangan dipersulit. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Kalau bahasa Sunda mah agama itu gampang, artinya memudahkan segala perkara. Dan ya sudah adun ila ya sudah. Kalau agama itu dipersulit, ya nanti akan mempersulit diri sendiri. Makanya dalam ajaran Nabi Muhammad itu nggak ada berubah. Walaupun turunnya kita jauh, Nabi Muhammad sahabat tabi'in sampai sekarang tetap sholat maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, gak ada berubah. Qurannya juga gak berubah. Nah itulah kekuatan apa? Kekuatan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang namanya Al-Quran. Ini Quran ini gak ada perubahan. Kalau tafsir boleh, menafsirin bagaimanapun silakan. Beberapa banyak kali tafsir dengan hanya ayat 2 ini aja itu banyak yang menafsirin berjilid-jilid. Ada tafsir Ibnu Katsir yang ditafsir apa? Quran 30 juz. Ada tafsir Tabari, Imam Tabari yang ditafsir apa? Quran 30 juz, gak ada perubahan Quran mutlak. Kalau Quran itu absolut, gak bisa dirubah. Tafsir boleh sesuai dengan zamannya. Ada tafsir Jamangsari, namanya tafsir Kasaf, alirannya Mu'tazilah, filsafat. Ada tafsir apa? Buyuk, Alamul Buyuk, Imam Ar-Razi, tafsirnya itu ke arah-arah pemikiran. Ada tafsir fikih, ada tafsir tasawuf, ada. Jadi kalau kita melihat tafsir Quran itu boleh berbeda. Tapi Qurannya 30 juz itu yang absolut, yang mutlak, tidak bisa dirubah. Gitu. Makanya ketika innal ladzina kafaru, boleh diartikan kafar itu bimana sekarang tertutup. Tapi yang dimaksud di sini orang kafir ini ketika zaman Nabi dia nggak mau percaya. Tapi sebagian lama-lama yang tadinya kafir dengan hidayah Allah mereka masuk Islam. Siapa sih innal ladzina kafaru itu? Ya pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal.
Kan kalau masalah hidayah bukan masalah ponakan ya. Sekarang juga ada dai terkenal anak yang masuk Kristen, ada nggak? Ada. Karena dia dilihatkan Yesus Kristus terbang pakai putih. Banyak orang-orang yang pengalaman seperti itu. Islamnya kuat, orang tuanya Islam. Dibuka tuh namanya goibnya, kasabnya. Itu orang-orang yang ngalamin seperti itu yang namanya Musa al-Masih, yang mereka digambarin datang pakai putih, yang ngasih roti itu benar. Ada orang pengalaman dia pribadi, andai itu dia roti yang dicocolin apa sih kayak darah sirup itu dimakan dan jadi umatnya. Mereka orang Nasrani yakin bahwa ada. Kadang kita di Islam nggak ditampakin kan. Mereka hadir tuh. Makanya banyak orang-orang Islam yang imannya nggak kuat akhirnya ikut lihatin apa benar itu Nabi Isa. Bahkan kalau di Nasrani itu ada istilah baptis. Kiai Ustad kalau sudah dikasih minum lupa Pak. Makanya jangan kaget. Ini jago apa lah minum lupa. Nah, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita dikuatkan iman dan Islamnya, hidayah kita biar mantep aja istiqomah. Walaupun permasalahan apapun tetap pegang agama Islam. Inna dina inda Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam menurut orang Islam Al-Quran. Tapi kita nggak boleh juga nyalain agama orang lain, karena dia punya prinsip juga. Nah, kita buat orang Islam harus punya apa? Punya keyakinan agama saya yang benar buat kita nih, karena kita orang Islam. Karena sesuai dengan Nabi Muhammad, pokoknya Nabi Muhammad itu semua umatnya masuk surga kecuali yang nggak mau. Ya nanti surganya apa, kelas berapa, ya tergantung amal kita. Makanya kita perlu punya guru itu seperti itu di dunia. Kenapa seorang itu harus punya guru? Ya nanti guru itu bertanggung jawab. Yaumanaku ula unasi bi imamihi. Nanti di hari kiamat setiap manusia akan dipanggil siapa imamnya, siapa gurunya di dunia itu. Gurunya siapa? Makanya jadi guru itu harus punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Itu surat Al-Isra, yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti setiap manusia akan dipanggil gurunya. Kamu ngaji di mana? Siapa gurunya? Terus si guru-guru pengajar itu kan pasti ditanya. Nah murid-muridnya itu ya nanti tanggung jawab gurunya. Makanya harus bisa ngajamin dunia dan akhirat. Dan guru itu harus nyambung dengan Rasulullah. Bukan hanya pinter zohir, bukan hanya pinter akalnya, tapi rohaninya juga. Makanya ulama itu harus zohirnya juga dia cerdas, batinnya juga cerdas. Bukan ngedalil doang, kalau ngedalil gampang. Tapi ulama itu harus cerdas apa? Zohirnya juga cerdas, ilmu syariatnya, batinnya pun cerdas. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris ilmu para nabi. Warisnya apa? Cahayanya. Nah jadi dari ayat ini bahwa orang kafir yang turunan kafir asli, ini kafir asli ya, itu mau dikasih peringatan atau tidak diberi peringatan sama aja mereka itu apa? Nggak bakalan beriman kepada Allah. Maka di sini Nabi Muhammad diberikan teguran oleh Allah dalam tafsirnya. Fala tatma fi imanihim. Wahai Muhammad, kamu gak perlu banyak berharap
untuk supaya mereka itu percaya kepada Allah. Memang sudah garisnya. Falatat ma bi imani. Maka kamu jangan terlalu berharap untuk bisa supaya mereka beriman kepadamu atau kepada Allah. Kalau kepada Nabi Muhammad kerajaannya. Wala tadhabu nafsuka alaihim hasarat. Begitupun kamu nggak usah ada rasa penyesalan. Diri kamu nggak boleh ada rasa penyesalan. Walaupun Rasulullah mengajak siang dan malam untuk beriman kepada Allah, Allah lah yang menjadikan kamu, Allah lah yang menciptakan kamu, memberi rezeki apa. Tetap kalau orang kafir asli nggak bakal beriman. Maka Nabi Muhammad kata Allah supaya ada hiburan ke dirinya, kamu jangan terlalu berharaplah untuk supaya mereka beriman kepada Allah, atau kamu gak usah rasa gusar, gak usah rasa bersalah karena mereka nggak mau beriman. Karena Allah katakan innal ladzina kafaru, mereka itu sudah ditakkid oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu beri ceramah, beri peringatan, beri nasihat atau tidak, tetap kan Allah yang jawab sendiri. La yu'minun, mereka nggak beriman. Sama kita pun dalam berdakwah, nyuruh anak, nyuruh keluarga, nyuruh tetangga, sholat. Kan nyuruh doang boleh, ngajak boleh nggak? Boleh kalau ngajak doang kan. Tapi kalau maksain nggak bisa. Nabi Muhammad aja nggak boleh maksain orang suruh beriman. Jangan terlalu berharap kata Allah. La tatma fi imanihim wa la tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Begitupun kamu jangan gusar, jangan merasa bersalah, jangan merasa gagal ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, tapi tetap mereka nggak percaya, bahkan mereka jadi kafir, tetap ya udah. Karena namanya taufik dan hidayah urusan Allah. Begitupun kita ajak, sholat tuh, mau sholat, kan ngajak mah udah, itu namanya dakwah. Tapi mereka nggak mau. Lihat, yang jamaah tabligh rajin gak dia? Ngajak orang ke mushola buat sholat, rajin gak? Datangin ke warung, datangin orang-orang gawe, didatangin, dakwah dia. Nanti ada sholat jamaah di mushola Al-Muhtadin. Jamaah tabligh dakwah begitu kan? Ustaz kadang didatangin, ya kan? Semua didatang-datangin. Warung manapun ada orang, nanti ada sholat jamaah maghrib, setelah maghrib ada tahlim, itu jamaah tabligh kayak gitu. Mereka nggak pernah lelah karena itu dakwah. Makanya di kalangan mereka kalau huruf 40 hari itu mereka akan mendapatkan makom wali, tawakalnya kuat. Kalau kita kan nggak ke situ. Kan biasa-biasa aja kan, sholat 5 waktu datang ya kita ke mushola. Kalau dia mau tawakal kuat, ada istilah khuruj, keluar dari rumahnya. Ada nggak dalilnya? Ada, mereka juga ukhrijat minas khairun nas khairul ummah in kuntum harul ummah ukhrijat minas, dalil mereka sekali itu. Kamu itu sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Ukhrijat minas, kamu dikeluarkan untuk manusia. Mereka makanya dalil hurufnya itu tuh. Untung khairul ummah ukhrijat minas. Maka mereka ada huruf, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari. Bagi kita mah nggak kuat ya. Ninggalin bini, ninggalin anak, tapi tawakal itu mereka ngajak ibadah. Tapi kalau yang ini yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, innal ladzina kafaru, gak bakalan dia iman, ngejauh dia. Kenapa? Udah jahat, membantah. Kalau orang sudah membantah, susah. Makanya kita ngajak orang untuk sholat, masuk Islam. Kalau udah nggak percaya, nggak usah diterusin. Ini Nabi Muhammad kan ditegur. Anggar tahu, amlam tundirun. Itu bahasa Allahnya, bahasa Quran. Kamu beri peringatan, nanti azab Allah, atau kamu tidak beri peringatan dengan benar beriman. Karena Allah sendiri yang menjawab.
Udah, nggak usah berharap supaya mereka beriman. Kamu jangan merasa menyesal, kamu jangan merasa gagal. Kemudian alasan mereka sampai tidak beriman kenapa? Nah, ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah udah dikunci itu bahasanya. Khatama itu bahasa majaz. Khatama itu sama dengan stempel. Atau stempel kan? Kalau ada ini sudah stempel tuh, kwitansi udah distempel khatamallahu. Kenapa mereka nggak mau beriman? Diajak ini dakwah oleh Rasulullah masuk Islam, karena alasannya udah khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka sudah distempel kafir, udah. Hatinya udah nggak menerima, udah nggak ada cahaya masuk ke dia. Di sini tafsirannya nih, summa bayana, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan al-ilata sabab atau ilat alasan bisababi dalam sebab ada iman disebabkan ketidakadaan iman orang kafir tadi. Faqala, maka Allah berfirman khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengkhatam, menutup, mengunci hati mereka. Ay toba'a ala qulubihim, Allah telah menutup stempel hati mereka. Fala yadhul fiha nurun wala yusraku fiha iman. Maka di tafsirannya tidak akan bisa masuk ke cahaya. Iman kan cahaya, tidak akan masuk cahaya ke hatinya tadi, sudah dikhatam. Wala yusraku fiha iman, begitupun gak akan terbit di hati mereka iman. Apakah khatama ala qulubihim ini buat orang-orang terdahulu aja? Tidak, sampai sekarang. Ketika orang sudah di khatama ala qulubihim, udah imannya nggak akan masuk, percaya itu kagak. Maka zaman sekarang, zaman modern itu ada ulama Rasul Ambiyah bisa menghidupkan hati. Qalbun qalbani qulub. Qulub itu artinya jamak, asalnya qalbun. Itu mufrad. Qalbani musanna. Qulub jamak. Jadi asal dari kata qalaba yuqalibu artinya bolak-balik. Hati itu bolak-balik. Ya muqallibal qulub, ya kan? Wahai yang membolak-balikkan hati. Qalaba yuqalibu qalban, bahwa muqallib, yang muqallibnya Allah. Jadi hati kita itu bolak-balik, kadang percaya, kadang kagak. Makanya sifatnya hati itu tidak konsisten. Bulan sekarang kita rajin, belum tentu bulan depan. Sekarang kita percaya, berapa detik kemudian gak percaya. Itulah hati. Jadi hati itu bisa berubah-ubah. Apalagi kalau hati ini sudah dikhatama ala qulubihim. Alasan Allah, kenapa orang kafir ini dikasih peringatan oleh Nabi Muhammad atau tidak dikasih peringatan? Karena mereka nggak mau beriman, karena sudah dikhatam, ditutup hatinya. Nah, ditutup hati. Maka zaman sekarang ada cara membuka hati dengan dimasukin apa? Ismuzat. Seperti Abu Bakar Siddiq dimasukin oleh Rasulullah ismuzat. Seperti la ilaha illallah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Makanya yang disebut khatama ala qulubihim, maksudnya hati yang mati, belum dapat kunci, sekarang bisa dibuka. Karena hati itu urusannya rohani, bukan jasad, rohani. Maka yang membukanya harus ulama yang benar-benar ngerti tentang ilmu rohani. Jadi ditanamlah ismizatnya tadi, Allah. Kalau sudah dikhatam susah. Makanya untuk membuka hati itu supaya kita imannya kuat, bercahaya. Kalau zaman sekarang ini ada cara membukanya. Kalau Allah katakan khatama ala qulubihim, itu buat orang-orang kafir sudah dikhatam, tapi secara mafhum
Apa mukhalafahnya? Kalau orang beriman bukan khatama, fataha. Fatahu ala qulubihim. Kalau orang-orang beriman dibuka tuh hatinya, ada masuk cahaya. Jadi di sini setelah Allah menutup hati mereka, fatama ala qulubihim, itu cahaya apapun nggak masuk. Cahaya itu berupa apa? Inzar tadi, peringatan. Kan kalau kita yang ada iman walaupun sedikit, awas loh, nanti kalau nggak sholat akan diazab oleh Allah. Langsung timbul rasa takut. Iya, nanti diazab oleh Allah. Ah, sama sholat dah. Nah berarti masih ada iman. Kalau orang yang sudah nggak ada iman, ya udah ditutup oleh Allah. Mau suruh sholat ya, mau suruh apa, tetap kekeh. Malah kebalikin. Lu aja belum tentu selamat begituin. Tapi kalau orang sudah ditutup susah. Mau dikata apa, kayak mau dikasih nasihat apapun nggak bisa. Karena sudah khatama ala qulubihim. Ya zaman sekarang pun sama. Kalau orang sudah tertutup hatinya, itu timbulnya curiga. Pasti apa? Kita ngajak kebaikan, dianggap aja soalin. Kita ngajak kebaikan, mereka kalau udah ditutup hatinya mau pasti apa? Ah, soalin lu, belum tentu udah selamat. Kita aja yang sholat belum tentu selamat, apalagi yang kagak sholat kan? Kita aja yang sholat 5 waktu dari umur balik sampai sekarang belum ada keyakinan selamat. Itu kan berharap-harap supaya kita selamat dunia akhirat, karena ajaran Rasulullah, siapapun yang melakukan ajaran Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah pasti selamat dunia akhirat, kecuali yang nggak mau. Kita pasti selamat. Kenapa? Sesuai dengan janji Rasulullah. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, jadi kalau orang sudah ditutup hatinya, itu nggak bakalan terbit di hatinya itu iman. Iman itu percaya, keyakinan. Wala al-mufassirun, berkata mufassir, ahli-ahli tafsir. Apa katanya? Al-khatmu tawqiyah wa tawqu. Yang dimaksud dengan khatmu pertama itu taktiyah. Taktiyah itu tutup seperti ini. Ini ditutup kan. Tuh, taktiyah namanya. Jelas, terbuka tertutupnya taktiyah tuh. Kayak gitu, rapat. Wa tawqu, tawqu itu stempel. Makanya bahasa Arabnya stempel itu tawqun atau qabi. Stempel. Wadalika, dan itu katanya tafsirannya, annal quluba, bahwasanya hati-hati, idza kasurat, apabila kasurat banyak, alaiha, atas hati tadi, hati kita, az-dzunub, dosa-dosa. Sesungguhnya apabila di dalam hati itu banyak dosa, tomisat nurul basirah, tomisat itu padam, nurul basirah, cahaya basirah mata hati pihak di dalam. Jadi kalau orang banyak melakukan dosa sehari, dosa 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan aja 30 hari, makanya akan padamlah nurul basirah, cahaya mata hati. Basirah itu mata hati. Kalau pala kan namanya basor, ini basor. Kalau mata hati namanya basirah. Jadi di diri kita ada mata hati namanya basirah. Kolbun itu masih di luar. Ada kolbun, ada fuad, ada hub. Nah semua dikatakan itu namanya basirah. Basirah itu mata batin gitu. Kalau orang banyak melakukan dosa, hatinya, ini kan hati yang melakukan dosa, dengki, iri. Kan kita kan ada rasa iri, dengki, itu malah motorin hati. Setiap kita benci aja sama orang, dengki, langsung satu titik di hati, tek, hitam. Besoknya benci lagi sama orang, kesel, gedeg, tek, dua titik. Besoknya lagi gitu, titik, lama-lama gimana? Gelap.
Akhirnya si basirohnya tadi karena gelap padam cahayanya. Makanya kita harus lapang dada, ala nasuh ala sadro, lapang dada lah. Kan kadang di masjid musola suka terdetik dalam hati, gua nih ibadah kan, wah dia mah malas gitu misalnya. Itu bisa hati kita bisa